Dapat dituliskan menjadi dalam bentuk aljabar. Ayo bantu bentukkan. Kebun apel berbentuk persegi, sedangkan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Lebar kebun Pak Thohir 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, permasalahan yang terdapat pada kasus di atas dapat diselesaikan dengan model matematika yang dinyatakan dalam bentuk aljabar. Untuk memahami lebih lanjut mengenai bentuk aljabar, pelajari uraian bab ini dengan seksama ya. Pak Sitorus mempunyai sekeranjang apel. Pak Sitorus ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama. Kemudian setengah dari sisanya ditambah 1 ia berikan kepada orang yang ia temui. Selanjutnya setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang Pak Sitorus hanya memiliki 1 apel yang ia makan sendiri. Tentukan banyak apel semula. Kalian mungkin bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mencoba-coba dengan suatu bilangan. Namun berapa bilangan yang harus kalian coba tidak jelas. Cara tersebut terlalu lama, tidak efektif dan terkesan kebetulan. Kalian bisa memecahkan persoalan tersebut dengan cara memisalkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Lalu kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan persoalan tersebut. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut operasi aljabar. Untuk lebih mengenal tentang bentuk operasi aljabar, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli buku 5, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Oke, kita lihat alternatif pemecahan masalahnya dengan tabel berikut ini. Nah, simbol X pada tabel tersebut menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut ini. Jika X sama dengan 10, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 tambah 3 sama dengan 23. Jika X-nya sama dengan 15, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 15 tambah 3 sama dengan 30 ditambah 3 sama dengan 33. Jika X-nya sama dengan 20, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 20 tambah 3 sama dengan 40 tambah 3 sama dengan 43. Jika X sama dengan 40, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 40 tambah 3 sama dengan 80 tambah 3 sama dengan 83. Jika X-nya 50,
Maka 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 50 tambah 3 sama dengan 100 tambah 3 sama dengan 103. Nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung pada nilai x-nya. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, kita lihat tabelnya. Nomor 1 ada gambar bola. Ada berapa? Ya, ada 2. Maka bentuk aljabarnya adalah 2. Keterangannya 2 bola. Gambar yang kedua ada kotak. Kotaknya sebanyak 1. Maka bentuk aljabarnya X. Keterangannya 1 kotak bola. Nah, gambar yang ketiga, ya ada 2 kotak. Maka X ditambah X atau 2X bentuk aljabarnya. Keterangannya ada 2 kotak bola. Yang keempat, ada gambar 2 kotak bola dan 4 bola. Maka 2X ditambah 4 bentuk aljabarnya. Keterangannya 2 kotak bola dan 4 bola. Nah, gambar yang kelima, di situ ada 2 kotak dan 1 tabung dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X tambah Y tambah 4. Keterangannya 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Gambar ke-6, di situ ada 2 kotak. Terus ada 3 tabung dan ada 6 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X tambah 3Y tambah 6. 2 kotak bola, 3 tabung, dan 6 bola. Nomor 7. Di situ ada 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Nah, bentuk aljabarnya apa? Benar sekali, 3X tambah 4Y tambah 8. Nah, keterangannya 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Nah, kalian telah mengamati beberapa ilustrasi bentuk-bentuk aljabar. Banyak buku dalam suatu kardus dinyatakan dengan simbol X. Banyak bola dalam suatu kotak dinyatakan dengan simbol X. Dan banyak bola dalam suatu tabung dinyatakan dengan simbol Y. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan dengan bentuk aljabar. Kalian boleh menggunakan simbol yang lain untuk menyatakan bentuk aljabar. Oke, tadi kita sudah mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2x, 2x, dan 2x tambah 4, dan 2x tambah 3y tambah 6. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2x dan 2x disebut suku 1 atau monomial. 2x tambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x tambah 3y tambah 6 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Pada bentuk 2x tambah 4 bilangan 2 disebut koefisien. X disebut variabel,
sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Nah, oke, apa itu pengertian aljabar? Apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, 4Y artinya 4 dikalikan Y, 2A kurang 5 artinya 2 dikalikan A kurang 5, 3N kuadrat tambah 2N artinya 3 dikali N kuadrat tambah 2 dikali M. Y, A, N, dan M merupakan suatu bilangan yang belum diketahui. Variabel atau peubah yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf kecil. Pada bentuk aljabar 4Y, variabel dari 4Y adalah Y. Dan pada bentuk aljabar 3N kuadrat tambah 2M, variabel dari 3N kuadrat tambah 2M adalah N dan M. Koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar 4Y, koefisien dari Y adalah 4. Dan pada bentuk aljabar negatif Y, koefisien dari Y adalah negatif 1. Karena negatif Y sama dengan negatif 1 dikalikan Y. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Bentuk aljabar 4Y hanya mempunyai satu suku. Bentuk aljabar 3N kuadrat tambah 2M mempunyai dua suku, yaitu 3N kuadrat tambah 2M. Beberapa hal khusus tentang suku dijelaskan sebagai berikut. Suku yang tidak memuat variabel dinamakan suku konstan atau konstanta. Misalkan pada bentuk aljabar 2A kurang 5 atau dapat ditulis dengan 2A ditambah dengan negatif 5, maka negatif 5 merupakan suku konstan. 5 adalah konstanta. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkat dari tiap-tiap variabel juga sama. Misalkan 2x kuadrat Y dan negatif x kuadrat Y sejenis, akan tetapi keduanya tidak sejenis dengan 2x Y kuadrat. Nah, meski variabelnya sama x dan Y, tetapi letak pangkat pada variabelnya itu berbeda. Berapa kak satu bungkus roti tawar dan 4 roti coklatnya? Totalnya adalah Rp24.000. Nah, supaya lebih praktis, belanjaan Nabila dapat dituliskan menjadi dalam bentuk aljabar. Ayo bantu bentukkan. Ya, dengan memisalkan harga roti tawar X rupiah per biji dan harga satu roti coklat Y rupiah, perhitungan harga roti yang dibeli Nabila dapat dituliskan X tambah 4Y sama dengan 24.000. Bentuk X tambah 4Y dinamakan bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut ini. Sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Ya, caranya itu kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Yang mana yang mempunyai suku-suku sejenis di sini? Yaitu 4x kurang 5x dan tambah 9 kurang 2. 4 dikurang 5x tambah 9 kurang 2 hasilnya adalah 7. 4 kurang 5 negatif 1x tambah 7. Negatif 1x selanjutnya boleh hanya dituliskan dengan negatif x. Demikian juga 1x boleh hanya ditulis dengan x saja. Dengan demikian bentuk sederhana dari 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2 adalah negatif x tambah 7. Kita lihat contoh kedua. Sederhanakan bentuk aljabar 9a kuadrat tambah 3ab kurang 7b kuadrat kurang 12a kuadrat tambah 6ab tambah 2b kuadrat.
Ya, kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis dan operasikan. Maka hasilnya adalah negatif 3A kuadrat tambah 9AB kurang 5B kuadrat. Oke, sekian dulu materinya. Alhamdulillah, sudah pada paham kan pengertian bentuk aljabar, unsur-unsur bentuk aljabar, dan cara menyederhanakannya. Oke, jangan lupa komen, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya yang lain pun ikut paham. Oh ya, agar tidak ketinggalan materi berikutnya, jangan lupa subscribe dan loncengnya ya, agar notifikasinya tetap masuk di kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.